Kamu ridho nggak kalau aku bikin tugas agama? Ridho, tapi maksimal 7 menit ya. Oke. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Adelina Nabila Wardah dengan NIM 1020225000369. Nomor absen 34 dari kelas SI 4910, Prodi Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri. Di kesempatan kali ini, untuk melengkapi tugas besar mata kuliah agama Islam, saya memilih tema yaitu pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Kita semua merupakan makhluk sosial yang pastinya setiap hari kita akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam setiap interaksi itu, apa sih yang membuat interaksi ini penting? Ada 4 pilar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu akhlak, kedua itu adab, ketiga etika, dan yang terakhir adalah karakter. Untuk memulai pembahasan, kita mesti tahu dulu nih apa perbedaan dari keempat pilar ini. Yang pertama ada akhlak. Kata akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu khalaqa yakhluqu yang berarti menciptakan. Dari akar kata ini muncul kata makhluk yang diciptakan dan juga kholik yaitu sang pencipta. Dengan begitu dapat diartikan akhlak adalah segala sikap dan tingkah laku manusia yang berasal dari penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara bahasa, akhlak berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai seseorang. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah ilmu yang menjelaskan tentang perbuatan baik dan buruk, mengatur perilaku manusia, serta untuk menentukan tindakan akhir seseorang. Yang kedua adalah adab, yaitu kesopanan, keramahan, dan budi pekerti yang baik. Dalam konteks sosial, adab merupakan norma dan aturan dalam pergaulan manusia. Contohnya seperti adab dalam pertemanan. Kemudian ada etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam bermasyarakat. Sumber kata etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Etika bertindak sebagai pedoman dalam mengambil keputusan berinteraksi agar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Terakhir adalah karakter. Menurut KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan yang membedakan satu manusia dengan manusia lainnya. Karakter tidak hanya berupa sifat, tetapi juga bagaimana sifat tersebut diwujudkan melalui perilaku seperti jujur, bertanggung jawab, dan hormat antar sesama. Setelah mengetahui penjelasan tentang akhlak, adab, etika, dan karakter, kita masuk ke bagian mengapa sih 4 hal tersebut penting untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjawab hal tersebut, Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya adalah, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Diturunkannya ayat tersebut kepada Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umat Islam pada saat itu. Nah, dengan alasan untuk menyempurnakan akhlak itu juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Sebagai umat Islam, penting juga untuk kita mengamalkan hal-hal yang sudah kita ketahui tadi ke dalam tindakan nyata. Nah, kita dapat mengamalkannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, saat berada di dalam kelas, berbicaralah yang sopan dan bahasa yang baik kepada teman maupun dosen. Yang kedua, dalam ujian, jangan mencoba curang atau melihat jawaban teman. Kemudian, jika ada teman yang sedang kesusahan, kita sebisa mungkin untuk membantu mereka. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa keempat pilar ini yaitu akhlak, adab, etika, dan karakter adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akhlak adalah cerminan batin atau iman kita, sementara adab, etika, dan karakter adalah wujud nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 dan hadis yang tadi saya bacakan, tugas utama Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan akhlak dalam agama kita.
Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri dan dari hal-hal kecil. Mari kita jadikan contoh-contoh sederhana tadi sebagai langkah awal untuk meneladani akhlak agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mulia dalam berakhlak. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.